Oke. Nah ini pertanyaan yang serius. Bener gak sih katanya kalian nikah tanpa ada buku nikah? Iya. Iya. Kok bisa, Fik? Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, aku kasih tahu yang sebentar aja. Bukan maksud menjelekan. Mungkin semua juga banyak yang tahu kalau kita sempat ditunda kan sebelumnya. Nah, penundaan itu karena memang belum ada tanda tangan dari papa. Nah, sampai H-2 kita tunggu tanda tangan itu, memang papa sudah ngasih tanda tangan. Tapi untuk mendapatkan surat yang sudah ditandatangani papa itu, maaf banget, ada sesuatu yang harus kita kasih ke papa dan kita belum bisa memenuhi itu. Jadi kayak barter. Dan semua orang di sini banyak banget yang nyalahin Mas Vicky. Tertundanya pernikahan, gagal yang kemarinnya, semuanya menyalahkan dari Vicky Prasetyo. Demi Allah ini bukan salah dia. Gitu. Dan Kalina tahu itu ya? Saya sangat amat tahu itu. Gitu. Aku sangat amat tahu itu. Sorry ini biar tidak terkecoh ya. Ada sesuatu yang diinginkan dari papa yang tidak bisa kalian belum bisa kita penuhi, yang akhirnya kami berdua memutuskan untuk isbat nantinya. Isbat nikah. Gitu. Jadi untuk disahkan secara negara, kita memutuskan untuk isbat ya sayangnya. Yang penting sekarang secara agama di mata Allah, di mata Tuhan kita tuh sah. Oke, tapi dari mama sudah setuju. Mama setuju, dan sebenarnya sih dari pihak papa pun alhamdulillah sebenarnya setuju. Cuma ya itu ada hal yang memang jujur sebagai anak saya sempat shock sih, dan memang udah ditandatangan tapi ya harus ada barter. Tapi kalau sama Vicky kan Kalina pernikahan yang kesekian ya. Kalau pernikahan sebelumnya papa merestui, udah ada tanda tangannya dan semuanya pakai surat. Yang sama Dedi dan yang kedua iya. Tapi yang itu kan yang terakhir yang kemarin itu memang kita nikah siri. Oh, nikah siri. Jadi memang tidak melibatkan papa juga pada waktu itu. Oke. Nah, berarti berarti memang barter itu berupa materi atau barang? Aku nggak mau bilang di sini. Cuma memang aku mau meluruskan bahwa banyak orang yang menyalahkan suami aku. Iya, pemberitaannya sih menyudutkan Vicky, dan aku udah berkali-kali mohon maaf juga sama Mas Vicky juga kalau memang ini bukan dari kesalahan beliau, ini dari kesalahan, taruh dah kesalahannya di aku gitu. Jadi, dari pihak aku. Sebenarnya yang gitu. lulusnya adalah bahwa pada saat itu kita dihadapkan dengan dua persyaratan pernikahan di KUA Gunung Putri. Nah, persyaratan dari aku alhamdulillah semua, dari izin pengantar nikah dari Bekasi Selatan, udah semua pokoknya lengkap. Semua persyaratan dari Vicky udah lengkap ya. Cuma tinggal udah mempelai pria udah alhamdulillah udah cukup. Nah, sekarang memang ada hambatan di mempelai wanitanya gitu. Cuma persyaratan nikah yang lain udah semua. Iya, udah persyaratan ada nikah yang lain sayangnya. sudah selesai, cuma tinggal satu. Kata dia, walaupun ini Mbak Kalina udah pernah menikah sebelumnya dan bukan berstatus ya bisa dibilang gadis lagi, walaupun dia single parent atau janda, tapi tetap dalam hukum kenegaraan dia harus ada orang tua, kan orang tuanya masih hidup. Kalau dia nggak mau datang karena alasan mungkin sakit atau apapun, atau tidak bisa datang karena alasan yang penting lain, minimal dia memberikan kuasa walinya kepada siapa yang dia tunjuk. Saya kan sebagai kepala KUA-nya gitu. Nah, pada hari mau mendekati saat itu ya dari persyaratan Kalina aja belum bisa mencukupi. Kalau dari akunya alhamdulillah udah selesai gitu. Oke, berarti memang ada, kalau yang saya baca ya, Vic, itu memang semua pemberitaan hampir menyudutkan ke Vicky. Karena ya kalau orang yang tidak mengenal siapa Vicky, mereka akan mengaminkan semua pemberitaan itu. Tapi kalau orang yang tahu kan memang tahu Vicky biasanya lebih banyak memilih diam. Ya, dan kalau nggak terdesak sekali tidak menggunakan hak jawabnya Vicky biasanya gitu. Tapi kalau Kalina sendiri bagaimana mencoba menenangkan Vicky, bagaimana banyak orang menyudutkan? Ya seperti yang tadi aku bilang gitu loh. Aku bilang sama dia, aku minta maaf banget karena ada masalah ini gitu. Jadi lihatnya aku, jangan lihat yang lainnya gitu. Sampai karena memang niat aku tuh bener-bener pengen ngabdiin hidup aku sama suami aku, dan aku juga
ya, jujur sampai saat ini aku sendiri banyak hal yang aku nggak bisa bilang gitu loh. Tapi untung alhamdulillah Mas Vicky juga tahu banget bahwa di sini bukan salah dari aku. Dan juga aku minta siapapun yang nonton Brownies saat ini jangan memojokkan Mas Vicky. Dia nggak salah. Tertundanya yang kemarin ataupun apapun yang kalian lihat itu belum tentu benar gitu. Karena saya yang tahu, bukan karena saya bela Mas Vicky karena dia sekarang suami saya, tapi karena memang saya sangat tahu seperti apa dia. Oke, Kalina, kalau aku boleh tanya lagi yang lain nih, komunikasi sebenarnya dengan papa baik atau tidak sebelumnya? Memang kurang baik, Oh. kurang baik. Tapi balik lagi, jangan salahkan papa saya. Mungkin memang salahnya di aku sebagai anak. Permasalahan yang ada pun anggap saya yang salah gitu. Tapi demi Allah niat saya untuk berumah tangga itu niatnya baik, niatnya tulus. Saya pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya pengen ikutin semua kata suami gitu. Dan mungkin halangan yang kemarin itu adalah suatu apa ya, buat nanti kalau misalnya kita ingat lagi untuk menikah itu nggak mudah. Jadi jangan mempermainkan suatu pernikahan gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan dalam waktu cepat insya Allah aku mau ngurus untuk kita berdua untuk urus yang isbat nikah itu. Oke, tapi dalam pernikahan kemarin Aska datang atau tidak? Tidak datang. Tapi Aska tahu ada pernikahan itu. Aska tahu dan Aska dia kasih video ucapan selamat untuk aku dan bukannya Aska tuh nggak mau apapun alasannya, saya sebagai ibu saya menghargai karena Aska sudah beranjak remaja, dia pasti punya pemikiran sendiri untuk dan alasan sendiri untuk tidak datang. Jadi juga jangan salahkan orang-orang yang saya sayangi gitu. Oke, jadi ibaratnya kan semuanya juga sudah izin juga sebelumnya ya. Jadi apapun yang sekarang ini terjadi dari Kalina dan juga Vicky ya memang sebenarnya ini yang terjadi. Tapi kan mudah-mudahan di siang hari ini di Brownies bisa diluruskan dengan apa yang menjadi pemberitaan miring tentang Vicky gitu. Oke, nah ini kita mau coba video call Aska. Aku nggak bawa handphone. Oh nggak bawa handphone. Oh, salah. Oke, Jangan nah katanya masih sekolah. Vicky ini mau punya 3 anak dari Kalina. Iya Vicky, Iya. gimana baginya sayang uangnya? Waktu dong. Oh iya waktunya. Kalau dia mungkin beda Oma, jadi bagi uangnya bener Oma. Tapi kalau gua ngelihat ya Vicky ya, lu bener-bener harus hati-hati jaga Kalina ya. Soalnya dia malu cinta beneran nih. Lah emang Ini keluar enggak nih gua keluar dari mulut gua. Jadi lu jangan bercanda-canda, muka lu jangan bercanda. Gue bingung, gue sedih aja bercanda gitu. Ini udah Enggak, dari Enggak, gua enggak tahu Itu kapan kan lu sedih, terbukti. kapan lu seneng, kapan lu bohong, kapan lu bener, gua nggak bisa bedain. Igun itu sudah terbukti pada saat dia mengumpulkan berkas-berkas semuanya Vicky sudah komplit. Ya kan yang bantuin Karena banyak, bukan Mak. karena sudah terbiasa. Jadinya dia mengumpulkan berkas-berkas itu. Enggak, karena gue ngeliat lu serius, Mak. Lu tuh serius dalam perkawinan. Jadi gue tuh pengen juga Vicky lu harus serius dengan perkawinan lo, Vicky. Tapi yang aku lihat dari Mas Vicky sendiri, dengan dia membuktikan dia Lihat mau mukanya tetap gitu tuh. dengan dia tetap Muka laki lu gitu. Lu kalau lu lagi ngobrol sama lu kalau lagi ngobrol sama Vicky beneran pas Vicky jadi dirinya sendiri tuh pas kapan? pas lagi malam kita tidur pas ngobrol. Oh kalau malam sama Pia mukanya. Enggak, dengan gini, aku nggak perlu kata-kata dia, tapi dengan tindakan yang beliau Sikapnya. lakukan ke aku yang bahwa dia tuh, lihat tuh ekspresinya aku mau tuh. terus nikahin Laki lu kamu. diajak gitu. ngomong begitu mukanya. orang gak boleh kayak punya Aku sampai perasaan sekarang gitu aja loh. belum bisa bedain kamu tuh serius apa enggak sih Tuh, sayang sebenarnya. kan Vicky. Cuma Lu jangan terlalu cinta dulu Kalina. Mumpung belum ada suratnya lo. Santai. Enggak santai. Apa jadi lu yang Fik, lu serius ngatur? ngapa sih, Fik? Gue takut deh, ih. Gak lu serius gak sih sama Kalina, Fik? Cinta itu bukan segala sesuatu. Ah, udah jangan bareng cinta itu bukan. Hah? Nah nggak usah pakai kata-kata lu mulu dah. Aku punya Serius, tayangan. Mukanya Aku punya. serius. Mukanya serius. Aku cinta kan. Enggak, pret lah. Ayo Serius. Kita masih Lu bisa jangan melihat bercanda lo. dong, ayo Pak cepetan Serius. dong. Muka lu dulu sebelum yang sama
Gotik dulu awal-awal. Muka lu dulu sebelum lu jadi bintang. Coba. Yang lebih parah dari ini lah. Yang lagi pidato di sebuah pedesaan pakai bahasa Inggris itu, Fik. My age. My age. Heran deh. Iya, insya Allah kan kamu bisa lihat. Aku nggak mempertunjukkan dengan perkataan, tapi perlahan dengan perbuatan. Semoga dibalik dari perbuatan ini mampu bisa menjadikan kamu adalah aku pilihan yang tepat menjadi imam kamu. Tuh, tapi inilah aku. Ya, Ayu. Yu ini serius dia, Yu. Dia ini serius. Ya Allah. Susah banget lu percaya sama Vicky. Gak apa-apa Percaya. sayang. Udah biar kita juga seringan dibohongin. Lu harus percaya, biar gua aja yang gak percaya. Terus, Fik. Iya, maksudnya kan dari dia udah menghadapi apapun, dia bilang kamu jadi disalahin, nggak ada masalah. Aku tuh dalam hidup nggak penting aku pencitraan di mata manusia, tapi yang penting adalah pencitraan aku di mata Tuhan. Mau orang menghujat aku, orang menghina aku tuh jujur demi Allah tidak akan memasukkan hati aku. Cakep banget Tapi mulutnya yang nih, penting Mal. berusaha dari segenap ilmu yang aku tahu, aku bisa ngajarin kamu sedikit banyak ya tentang apa yang aku miliki ilmu Bersih agama banget buat kayaknya kamu. hatinya kayaknya orangnya. Ya tapi bener Ruben. Gini, sebelum Enggak, tapi lu serius dong, Pik. Sama Kalina serius. Iya loh, Iya, Allah. Lu serius Tata karena udah bener Kalina banget sama lo. lu cinta beneran lo, Pik. Dia pengen Lu bener-bener serius mengabdi lo, lo jadi Pik. istri Jangan lo. bercanda. Ini gue pengantin bukan maling motor ya. Lu kalau mau nanya orang kayak begitu. Ini dari tadi orang udah serius. Gue juga serius. Gue serius, gue ngomong ini, gue serius lo. Iya, aku serius. Oke, brother. Siapa? Brother. Gue punya tayangan lo yang katanya lo mau punya 3 anak. Iya. Where? Wah, Ini dia. iya kayak. Enteng. Ini dia. Kenceng banget. Aku sih udah bilang sama dia aku pengen punya anak 3 dari Kalina. aku pengen satu aja. Aku 3, kamu? Satu. Ya, yang 2 ntar dari siapa? Iya, maksudnya 3 dong. Gimana sih aku? Tuh. Kalau ngomong jangan sembarangan. Jangan suka bercanda-bercanda gitu, Pik. Ya Allah. Lu baru nikah sampingnya bini lu. Lu sampai kenapa-napa nih gue bilang sama TV blacklist lu nih. Lu liatin aja. Enggak, biarin dia harus serius nih. Nggak bisa digini nih. Jadi 3 apa 1? 3. Ya Kalina maunya 1. Ya udah, bagaimana caranya biar 3? Lu aja satu aja belum tentu mampu apalagi 3. Ya insya Allah, kalau rezeki bisa dicari. Yang Ya, penting kan satu aku dulu aja, kepengen. Fik. Aku pengen punya anak kembar. 2, ntar yang terakhir baru 1. Ya kalau kembar dari muka lu mah enggak lah. Si Oma. Omare. Omare. Licin Oke. banget bosotan. Fik, lu masih inget gak nama mantan-mantan istri lu? Mantan 24 mantan istri lo? Enggak, Itu beneran lu 24 apa enggak sih, Pik? enggak. Ya bener. Berarti lu 24 kali pesta? 24 Nonton kali dong ijab di kabul. Kisih, Iya nonton di Kisi dia Beneran, bohong Ay? tahu. Dia enggak Itu bohongan. Sampai dia diomelin emaknya tahu kemarin Lu gara-gara bohongan itu ngomong cuma cerita 24, gimmick. 24. Iya. Hei, Gue bintang tamu. Gue kayak orang habis maling TV, ketangkep di pos. anggap aja lu lagi di BAP nih. Gua tanya bener-bener. Lu bener 24 kali? Enggak, Jangan bercanda lu, Piki ya. iya. Ini apa lagi? Kalau makin mama tulis. Terus? Enggak ada. Bro, Fik, Yes bro. gua minta lu tulis dengan jujur siapa mantan-mantan lo. Kayak gitu juga ada. Coba, tulis. Gua akan catat nama-nama wanita yang memang pernah ijab kabul sama gua dan menikah. Oke. biasa, Aduh. jangan bercanda. Jangan tulis nama gue ya, Pik, ntar publik tahu. Oh, bener. Yoi. Matanya mau ditutup gak? Oh, Mata gambar berdua. setan Oh. kali. Soalnya Di pensi. Pelukis, Aduh, pelukis hantu. Satu, iya. Ini kan nama-nama Lucu mantan, bukan banget. gambar setan. Emang soalnya pati, saya mati ditutup. Aduh, badan gue perut. Ma Nur Aini.
Sama berapa lama pernikahannya, usia pernikahannya? Sama durasi nikah lu, Fik. Rama Nuraini Durasi. Ditulis. Berapa lama durasinya? 3 Dalam kurung jam. aja, dalam kurung. Tulisan dia aja segede gitu kok 25 sampai lantai dong. Enggak, dia udah ngira-ngira berarti bukan segitu. 10 tahun. Kenceng dia badannya ini. Berarti lu lulus SMP lu nikah ya, Pik? Lu olahraga ya? 10 tahun dan 3 anak. 3 kids. 3 kids. Oke. Yang mana? Rama. Rama Nuraini. Sama Rama. Rama 10 tahun, 3 kids. Nomor 2. Nomor 2. Kedua, Salah dong. Apa dilarang mulu gua? Atik. Atik. Berapa Oh, tahun? Ati. Waduh. Enggak, Maaf, serius itu. ini. Cuma memang nikah agama waktu itu. Ati. Dan sebentar waktu itu. Nggak ada anak. Enggak berarti? Nggak ada Enggak anak. ya? Berarti waktu itu sempat tinggal di Condet, tempat Puati? Enggak? Bukan Bukan, Pak Atik. Bukan Puati. Gilang. Siapa namanya? Siapa namanya? Angel. Hampir sekitar 1 tahun. Dah. Oh, Dah, kayak orang kelihatan. kerja ya, Pik. Minim setahun ya, Pik. Pindah ya, Pik. Bentar, Pik, nanti lanjutin lagi deh, Pik. Hah? Ini gua kalau jam segini gua udah harusnya minum minuman Oh, sehat. mari ini. Iya. Gua udah harus minum minuman sehat. Ya bagus dah, jadi nggak nyatat Oma semuanya. itu bisa minum, itu bisa diminum dingin juga loh, Oma. Iya, lu tadi denger gua latihan ya? Iya. Iya. Ini mau kemana jadinya? Bentar gua ke situ dulu ya. Oh, ntar balik lagi ya? Iya, acara lu belum ada bilin-bilin ya? Iya, ntar dulu ya. Nah, ini nih minuman sehat yang sekarang aku lagi konsumsi setiap hari. Namanya Intra Jahe Wangi. Pionir minuman serbuk jahe di Indonesia. Jadi, Intra Jahe Wangi ini minuman sehat yang pastinya udah bersertifikat BPOM dan halal MUI, terbuat dari sari jahe dan juga gula asli. Pastinya kualitasnya terjamin dan gak kaleng-kaleng. Intra Jahe Wangi ini beda sama minuman jahe lainnya. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai salah untuk pilih minuman serbuk jahe ya manis. Intra Jahe Wangi ini bungkusnya yang batik kayak gini nih. Nah ya. Tuh, oke. Sekarang daripada aku ngomong terus, aku mau minum dulu ya. Udah gak diragukan lagi rasanya. Minuman jahe ini rasanya nggak pedas di mulut. Nih ya, aku lagi minum yang dingin. Karena Intra Jahe Wangi ini minumannya ini adalah minuman modern yang bisa diseduh dengan air panas maupun air dingin. Dan Intra Jahe Wangi sekarang ada yang kemasan renceng. Isi 10 saset. Harganya juga terjangkau banget. Udah kayak gitu harganya 1000-an per saset. Dan Intra Jahe Wangi ini juga bisa didapetin dimanapun. Di pasar, apotik, toko, supermarket, ataupun minimarket terdekat. Dan ini juga bisa dibeli di online store seperti Shopee, Intrafood, Intrafood Official Store. Dan untuk kalian semua, di mana lagi minuman sehat higienis dan juga terjamin kualitasnya tanpa bikin kantong jebol. Yuk untuk manis yang ada di rumah, beli sekarang juga ya. Karena aku dan juga keluarga selalu konsumsi minuman sehat ini loh. Jadi untuk manis yang ada di rumah, ini penting banget dan banyak banget manfaatnya. Bisa untuk menghangatkan tubuh, juga melancarkan peredaran darah, serta mencegah masuk angin. Pastinya membantu meningkatkan imunitas tubuh saat pandemi seperti sekarang ini. Emang ya di era new normal ini saatnya pilih minuman jahe yang benar udah menjadi bagian dari gaya hidup sehat kita. Intra Jahe Wangi, hangat, rileks, dingin, melek. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis Hits.